Okay, let's go. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurawasi Painting. Dan di kesempatan kali ini kita bakalan sedikit share pengalaman dari saya untuk menggarap sebuah project dari winglet motor Yamaha R25. Dan kebetulan di sini untuk customer meminta memakai Kevlar serat berwarna biru ya Mas Bro. Dan seperti di video kali ini sudah saya mal di bagian tengah yang nantinya bakalan saya buat potongan atau sambungan dari sisi kiri ke kanan, karena kalau kita tidak memakai sambungan pasti bakalan tidak rapi Mas Bro. Jadi di sini usahakan untuk Mas Bro setiap sambungan kita sembunyikanlah biar tidak kelihatan dimana sambungannya, biar rapi. Jadi di sini sebelumnya media sudah saya amplas menggunakan grit paling kasar ukuran 60, dan di sini sudah saya siapkan gel coat atau resin polyester, dan saya gunakan pigmen berwarna hitam buat mendasari media ini Mas Bro, sebelum nanti kita tempel menggunakan Kevlarnya. Dan setelah kita tunggu kering ya kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam lah, habis itu kita tempel. Dan untuk penempelan kita fokuskan kepada bagian yang atasnya terlebih dahulu, karena di bagian atas kita tidak membutuhkan sambungan. Jadi yang kita pilih terlebih dahulu adalah yang gampang-gampang dulu Mas Bro, jangan yang rumit-rumit, karena yang rumit pasti memakan banyak waktu lah. Jadi kita usahakan yang gampang-gampang dulu aja kita tempelin ya Mas Bro. Dan untuk penempelan di bagian bawah yang sudah saya mal tadi memakai isolasi kertas. Jadi di sini untuk bagian tengah atau lubang bagian tengah, lubang angin ini kita gunting agar bisa kita merapikannya lebih mudah. Dan saat kita tempel-tempel atau kita tonjok-tonjok menggunakan jari, seratnya tidak awur-awuran atau masih terlihat rapi Mas Bro. Dan di sini untuk setiap bagian kita harus benar-benar teliti agar hasilnya nanti bisa terlihat bagus saat nanti proses penyambungannya.
Jangan lupa untuk pengerat kita kasih lakban sebelum kita nanti ke proses pemvakuman. Tujuan daripada kita memberikan isolasi kertas di bagian pinggir-pinggir hanyalah untuk sebagai perekat agar nanti saat kita vakum kain kevlarnya tidak tidak ngangkat lah di lem epoksi ini atau lem polyester ini, lem resin lah yang saya maksud. Jadi di sini kita tempelin dengan masking tape ke semua bagian tepi-tepinya agar nanti jangan sampailah bagian tepi-tepinya ada yang membuka atau lemnya nggak lengket ke kain kevlarnya Mas Bro, karena nanti saat waktu kita sudah melakukan vakum tapi bagian tepi-tepinya masih ada yang ngangkat, waduh ribet, pasti bakalan ribet. Kita harus mengelem lagi, kita tunggu lagi, tambah memakan banyak waktunya Mas Bro. Jadi usahakanlah kita bermain rapi terlebih dahulu, bermain ya sabar sebelum kita langsung sacot-sacot untuk proses pengecorannya menggunakan resinnya Mas Bro. Setelah proses vakum selesai, baru kita menginjak ke proses untuk penempelan kain kevlar di sebelahnya Mas Bro. Dan di sini sudah saya kasih lem, tetap menggunakan lem yang sama dengan resin polyester, dan aku pakaikan pigmen berwarna hitam. Jadi untuk prosesnya sama dengan sebelah kirinya juga. Yang membedakan nanti saat kita melakukan pemotongan kain kevlarnya Mas Bro. Dan untuk pemotongan kain kevlar usahakan kita juga menggunakan isolasi kertas. Jadi bagian mana yang mau kita potong, yang kita tidak gunakan, itu kita kasih isolasi kertasnya Mas Bro. Nah setelah kita kasih isolasi kertas, barulah kita melakukan atau kita mengoleskan lem G atau lem Korea atau yang biasa disebut lem setan atau lem sembarang lah ke bagian yang tidak kita kenakan kain kevlarnya Mas Bro, di bagian tepi daripada isolasi yang mau kita potong nantinya Mas Bro. Dan setelah proses pemotongan selesai, barulah kita mengajak untuk melakukan peresinan atau pengecoran seperti biasa. Dan di sini untuk proses pengecoran saya menggunakan resin polyester, karena di sini saya pure menggunakan resin polyester aja tanpa menggunakan resin epoksi Mas Bro. Karena resin epoksi itu ketahanan dari UV atau ketahanan dari kekerasannya itu lebih bagus resin polyester ketimbang kita pakai resin yang epoksi Mas Bro. Tapi kalau Mas Bro nggak percaya, silakan aja buat Mas Bro uji coba sendiri antara resin polyester dan resin epoksi. Jadi di sini aku hanya berbagi share pengalaman aja, bukan untuk menggurui. Tapi untuk Mas Bro yang ingin menggunakan resin epoksi, ya silakan, monggo-monggo aja, karena setiap bengkel juga mempunyai keinginan, kriteria, dan SOP-nya berbeda-beda. Karena di sini aku suka banget menggunakan resin polyester ketimbang resin epoksi yang pernah saya lakukan di video-video sebelumnya.
karena aku nggak suka, yaitu satu, harganya terlalu mahal, dan kedua kurang keras ketimbang resin polyester, dan waktu umur ketika kita kena panasan, kena sinar matahari cukup 6 bulan udah resinnya menguning mas bro. Jadi itulah alasanku kenapa aku selalu pakai resin daripada polyester. Dan ini dia hasil setelah kita melakukan pemotongannya mas bro. Dan tetap di sini untuk bagian tepi-tepi sudah saya lakukan proses pemotongan. Setelah proses pemotongan selesai, baru kita lanjut ke proses pengecoran seperti biasa. 1, 2, 3 lapis. Kemudian kita melakukan perapian. Dan kemudian setelah kita melakukan perapian dengan kita mengamplas dan kita memotong bagian tepi-tepinya, lanjut untuk kita melakukan pengamplasan, perataan, dan kemudian kita melakukan finishing yaitu clear coat mas bro.